Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta diperpanjang hingga 22 Mei mendatang. Masyarakat menyambut baik perpanjangan PSBB. Pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta diperpanjang hingga 22 Mei mendatang. Dengan begitu, pembatasan sosial berskala besar ibu kota berlangsung selama 28 hari terhitung sejak 10 April lalu. Sementara penerapan PSBB fase pertama dianggap masih banyak terjadi pelanggaran, khususnya perusahaan yang masih memperkerjakan karyawan menuju lokasi kantor. Hal ini menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI sehingga pembatasan sosial berskala besar dilakukan perpanjangan masa berlaku. Periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational, diberikan peringatan, dihimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Kedepan, fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Menanggapi perpanjangan PSBB, masyarakat ibu kota menyambut baik kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Namun sangat disayangkan masih banyak warga yang berkumpul di titik-titik keramaian. Menurut saya bagus untuk menekan angka penularan gitu. Cuman kan kadang-kadang masyarakat juga pada nggak paham. Dengan adanya ini masih aja banyak yang berkeliaran, berkerumun gitu. Jadi ya boleh dibilang ya kurang efektif juga karena manusianya sendiri gitu. Kalau soal pemerintah mengusulkan PSBB ini bagus kalau menurut saya. Wah, kurang kayak bebas berkeliaran, orang banyak berkeliaran. Nah, ini yang jadi kendalanya ini nih, Pak. Nah, takut orang kan kumpul-kumpul ini nggak boleh kan. Ini pada ngumpul. Kalau menurut saya sih efektif. Kondisinya kan sekarang kalau dibilang waktu zaman sebelum PSBB kan Jakarta itu macet. Sekarang kita jalan kemana-mana lenggak. Cuman yang dipermasalahin kita nggak bisa usaha. Untuk pedagang kaki lima, gitu. Untuk lokalisasi kan kita tidak diperbolehkan jualan. Ya di sini kita lemahnya itu di masalah ekonomi aja. Pemirsa, penerapan larangan mudik yang akan berlaku efektif pada Jumat besok, hari ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk kembali ke kampung halamannya. Hal tersebut bisa terlihat dari adanya rombongan pemudik yang berangkat dari Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta. Antrean dan kepadatan penumpang terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta jelang penerapan larangan mudik yang akan mulai berlaku efektif pada Jumat besok. Demikian, hampir seluruh penumpang sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan masker, meskipun untuk aturan physical distancing tidak terlalu diperhatikan. Beragam alasan pun disampaikan oleh para pemudik, mulai dari kekhawatiran ibu kota Jakarta yang menjadi zona merah, tidak adanya lagi pekerjaan hingga memanfaatkan momen terakhir sebelum diberlakukannya larangan mudik. Sementara itu, hingga saat ini pengelola Terminal Pulau Gebang belum mendapatkan surat resmi atas pemberlakuan larangan mudik tersebut. Baik, jadi sebenarnya untuk imbauan tertulis memang buat kita belum ada. Akan tetapi mungkin sebagian besar masyarakat sudah mengetahui hal ini. Jadi terlihat sekarang di areal mezanin ada beberapa PO bus yang melayani penumpang yang antri. Jadi sebagian masyarakat mungkin khawatir yang diberlakukannya tidak boleh mudik per tanggal 24 besok. Jadi terlihat ada antrian yang cukup panjang di sini.
Mulai pukul 00 dini hari nanti akan diberlakukan penyekatan jalur mudik melalui jalur tol. Kendaraan dari Jakarta yang akan mudik menuju ke Jawa Barat dan Jawa Tengah dilarang melanjutkan perjalanan dan harus berputar kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat. Kebijakan ini sebagai respon larangan mudik yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Nantinya, tol elevated Jakarta Cikampek akan ditutup. Seluruh kendaraan akan menggunakan tol bawah, kendaraan kecil dan kendaraan pengangkut penumpang. Kendaraan logistik dan pengangkut kebutuhan pokok masih diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan pribadi ataupun kendaraan pengangkut penumpang tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Jabodetabek. Sementara di gerbang tol Cikarang Utama saat ini masih terpantau sepi. Pihak kepolisian masih menyiapkan rekayasa akhir persiapan pelaksanaan penyekatan jalur mudik. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan di beberapa titik mengantisipasi pemudik yang masih nekat. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh warga. Mengantisipasi warga yang nekat pulang kampung, Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk dan keluar di wilayah Jabodetabek. Ada 19 titik pos pengamanan yang disebar di jalan arteri non-tol dan jalan tol. 19 checkpoint, 3 berada di tol Cikarang, Cimanggis, dan Bitung. 16 checkpoint ada di jalan arteri non-tol. Nah, di titik-titik tersebut kita akan laksanakan pemeriksaan dan penyekatan. Ya. Nah, apa itu pembatasan pemeriksaan penyekatan? Pelarangan mudik ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum. Ya. Jadi baik pribadi umum termasuk juga sepeda motor. Jadi pelarangan mudik ini tidak berlaku bagi truk, angkutan barang dan logistik, terutama untuk sembako kebutuhan sehari-hari. Jadi truk, pengangkut barang, kendaraan pengangkut barang, sembako, kebutuhan sehari-hari, minyak dan segala macamnya itu boleh lewat. Selain penyekatan, mengantisipasi pemudik, mulai Kamis malam nanti, Polda Metro Jaya juga akan menutup tol layang Jakarta Cikampek atau tol elevated. Meski Polda Metro melakukan penutupan dan penyekatan aktivitas pemudik, pergerakan orang di wilayah Jabodetabek untuk bekerja atau beraktivitas masih diizinkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.